KPU Kalimantan Selatan saling berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Wankota se-Kalimantan Selatan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara caleg terpilih. Jika KPU kada menyampaikan LHKPN maksimal 7 hari setelah penetapan, maka calon terpilih kada bisa dilantik. KPU Kalimantan Selatan saling berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Wankota se-Kalimantan Selatan terkait laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara caleg terpilih. Ketua KPU Kalimantan Selatan Sarmuji Wahyudi Tekuni Prima TV usai penetapan peroleh jumlah kursi DPRD Banjarmasin oleh KPU Banjarmasin di Hotel Gesing Jalan Ahmad Yani Palok 4,5 Banjarmasin beisukan Selasa 13 Agustus 2019 memadahakan dari hasil yang disampaikan oleh seluruh KPU se-Kalimantan Selatan bila seberatan calon terpilih di DPRD telah menyampaikan LHKPN yaitu berupa data kekayaan terbaru menghitung jejak Maret hingga Juni 2019. Jika KPU menyampaikan LHKPN maksimal 7 hari setelah penetapan, maka calon terpilih kada bisa dilantik. Per Maret sampai dengan Juni, kawan-kawan caleg terpilih itu sudah menyiapkan LHKPN-nya. Jadi sudah diserahkan ke KPU kabupaten masing-masing dan di provinsi juga sudah semuanya sudah. Karena akibatnya kan kalau mereka tidak menyerahkan LHKPN 7 hari setelah penetapan ini, maka mereka tidak bisa dilantik. Ya, jadi ditunda pelantikannya. Tapi ya karena mereka sudah menyerahkan semua, ya kemarin tanggal 5 Agustus HSO dan Tapin sudah dilantik semuanya. Ya, kecuali memang di HSO kalau tidak salah ya, atau di Tapin ya, hanya 1 orang yang tidak dilantik karena sedang. Sementara itu, Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur menyatakan seberatan caleg terpilih untuk melakukan LHKPN. Namun, buhan caleg ini diinginkan kembali untuk mengupdate kekayaan. Gusti Makmur berharap pengupdatean kekayaan tersebut bisa disampaikan sebelum pelantikan. Sebagai syarat atau gimana Pak? Kalau syaratnya mereka harus melaporkan kekayaan mereka yang real. Ternyata Nah, kita kan nggak bisa, gimana, Pak? itu kan urusan apa lagi pihak negara, bagaimana KPK. ya benar nggak gitu kan? Kalau kami kan cukup mengadakannya selesai. Sementara itu, 4 kursi anggota DPRD Banjarmasin yang ditetapkan adalah Partai Amanat Nasional memperoleh kursi sebanyak yaitu 9 kursi, kemudian Partai Golongan Rakyat Wan Gerindra masing-masing mendapatkan 6 kursi, Partai Keadilan Kesejahteraan, Partai Demokrat Wan, Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing memperoleh 5 kursi, sedangkan PPP meraih 2 kursi, PBB Wan Nasdem masing-masing mendapatkan 1 kursi. Kedatangan bubuhan peserta debat bahasa dari 33 provinsi di Indonesia di Bandara Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru disambut dengan alunan musik panting dengan berbagai lagu khas Banjar. Bubuhan peserta pun merasa terhibur sekaligus menikmati alunan musik panting yang ditampilkan. Kedatangan bubuhan peserta debat bahasa dari 33 provinsi di Indonesia di Bandara Syamsuddinur Banjarmasin di Banjarbaru disambut dengan alunan musik panting dengan berbagai lagu khas Banjar. Bubuhan peserta merasa terhibur sekaligus menikmati alunan musik panting yang ditampilkan. Rombongan peserta dari DKI Jakarta adalah peserta pertama yang tiba sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Ketua Panitia Penerima Tamu Peserta Debat Bahasa Atika Wahyuni, Wahyudi Tekuni Prima TV beisukan Rabu 14 Agustus 2019 memadahakan, kedatangan bubuhan peserta akan berlangsung hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian, seluruh peserta dijemput Wan diantar ke hotel untuk beristirahat. Setelah pada malam harinya peserta akan melakukan registrasi mengikuti pengarahan dari panitia pelaksana. Atika Wahyuni berharap seluruh peserta akan hadir Wan siap mengikuti pelaksanaan debat bahasa dalam seminggu ke depan. Untuk peserta semua dari tingkat nasional ini pada hari ini akan datang sampai dengan dari pagi ya, sampai dari jam 10 sampai jam 9 malam. Jadi di 33 provinsi kami siap melayani di Bandara Samsudinur ini. Hari ini setelah kedatangan apa aja rangkaian agenda mereka? Agenda mereka setelah kami jemput, kami jemput terus kami antar ke hotel masing-masing. Di sana sudah disiapkan hotel, yaitu Hotel Desain sama Hotel Best Western untuk peserta tingkat nasional. Terus mereka akan registrasi gitu.
Atika Wahyuni menyatakan bila di sela-sela kegiatan nanti bebuan peserta akan diajak berwisata sungai, yaitu menyusuri Sungai Martapura hingga ke Pasar Terapung dan merupakan ikon andalan di Kalimantan Selatan.